pagi. Selamat pagi pendengar dari lantai 7 Medan Merdeka Barat Padat 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Pagi. Ada penerapan protokol kesehatan yang ketat dan termasuk ke wisata harus dipastikan orang itu sudah divaksin. Bapak Presiden sudah memerintahkan untuk segera melakukan tindakan secepat mungkin, melakukan langkah-langkah tanggap darurat dan melakukan penanganan dampak bencana. Sari berita, pemerintah Kota Pariaman menerapkan PPKM level 3 di objek wisata saat libur Natal dan Tahun Baru. Sementara itu Presiden Joko Widodo memerintahkan tanggap darurat secara cepat dalam penanganan bencana Gunung Semeru. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 6 Desember 2021 bersama saya Risti Rustarto Dan saya Rudi Seir. Pendengar, mengawali Warta Berita pagi ini kami sampaikan sekilas berita. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa berkantor di Kabupaten Lumajang untuk mengawal langsung upaya penanganan bencana awan panas guguran akibat peningkatan aktivitas Gunung Semeru. Jumlah korban jiwa akibat awan panas guguran Semeru kini mencapai 14 orang, sementara total korban luka baik yang berat maupun ringan menjadi 56 orang. Dan berdasarkan data terakhir pada hari Minggu kemarin, Dinas Kesehatan DKI Jakarta mencatat kasus aktif positif COVID-19 berjumlah 371 orang. Pemerintah Kota Pariaman, Sumatera Barat menerapkan peraturan PPKM level 3 terutama di objek wisata pada libur Natal dan Tahun Baru. Hal tersebut bertujuan untuk mengantisipasi potensi lonjakan kasus penyebaran COVID-19. Selengkapnya kami hadirkan laporan Armenla Ramli. Tolong kerjasamanya semua pengunjung, karena kan gelombang serangan yang selanjutnya akan lebih bahaya. Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman, Marhen Dwiyono, kepada RRI mengatakan objek wisata di Kota Pariaman tetap buka, namun harus mematuhi aturan protokol kesehatan, yakni mengikuti anjuran 5M. Dijelaskan Marhen Dwiyono, di setiap pintu masuk ke lokasi objek wisata, petugas akan memeriksa setiap pengunjung yang masuk, termasuk tanda bukti sudah divaksin. Untuk libur Natal Tahun Baru, untuk lebih berhati-hati karena yang pertama memang cuaca lagi ekstrim, apalagi yang ke pulau. Yang kedua, bagi pengunjung yang belum vaksin, silakan vaksin dulu, baru nanti berwisata. Dan sampai nanti bisa tolak di pintu masuk karena nggak vaksin, istilahnya marah-marah karena nggak boleh masuk. Jadi tolong kerjasamanya semua pengunjung untuk ya kita sukseskan program vaksinasi. Karena kan gelombang serangan yang selanjutnya akan lebih bahaya. Contoh seperti yang terjadi di Jerman sekarang. Sementara itu, salah seorang pengunjung objek wisata di Kota Pariaman, Aad, menyatakan dirinya sangat setuju dengan penerapan PPKM level 3 di libur Natal dan Tahun Baru ini. Menurutnya, pada momen ini pada umumnya, objek wisata yang ada di Sumatera Barat ini akan ramai dikunjungi oleh masyarakat. Menurut saya sih nggak apa-apa juga, tapi harus ada penerapan protokol kesehatan yang ketat, yang ada yang lepas masker, yang ada kecuali untuk makan ya, atau minum, tapi tentu juga ada harus yang menjaga jarak, dan terutama juga harus ada yang keluar daerah atau masuk ke objek wisata harus dipastikan orang itu sudah divaksin. Aad berharap kendati kasus COVID-19 di Sumatera Barat melandai, namun masyarakat atau pengunjung objek wisata agar selalu mematuhi imbauan dan ajakan pemerintah untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Sementara itu pendengar, informasi lainnya, Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka akan menyiapkan sanksi bagi aparatur sipil negara pemerintah Kota Surakarta yang memaksa cuti maupun bepergian keluar kota pada momen libur Nataru atau Natal Tahun Baru. Informasinya disampaikan Mulato Isam. Mobilitasnya yang bahaya. Nah itu kan
Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka meminta aparatur sipil negara ASN Pemkot Surakarta untuk tidak cuti dan bepergian di momentum libur Natal dan Tahun Baru Nataru mendatang. Pemkot juga melarang ASN menggunakan kendaraan dinasnya untuk bepergian, lebih-lebih mengganti plat merah dengan plat hitam untuk sementara waktu. Kendati hanya mudik di area Solo Raya, Gibran tetap meminta ASN menahan diri. Putra sulung Presiden Jokowi itu memastikan ASN tersebut tetap ketahuan apabila nekat memakai kendaraan dinas atau bepergian keluar kota. ASN yang bepergian pasti ketahuan lantaran map aplikasi Peduli Lindungi berjalan. Syarat masuk ke area publik dan tempat wisata adalah mengaktifkan aplikasi tersebut sehingga riwayatnya bakal terpantau. Untuk ASN tanggal 24 sampai 26 itu kan? Ya, nggak mudik dengan bepergian. Itu kan weekend ya Mas? Iya, pokoknya mobil dinasnya jangan dipakai untuk mobil untuk wisata, mobil dinas untuk kerja. Ya nanti pokoknya mendekati hari H tak bisa PKB lah Mbak. Dari sanksi pelarangan Selain dari aplikasi Peduli Lindungi, pihak kepolisian juga dipastikan menggelar penyekatan di titik perbatasan. Mereka yang nekat keluar kota bakal diminta putar balik. Meskipun demikian, selama pemberlakuan PPKM level 3, Pemkot tidak menutup tempat wisata. Aturan hanya membatasi jumlah pengunjung maksimal 50% dari kapasitas. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota DKK Surakarta Dr. Siti Wahyuningsih mengatakan, melonjaknya kasus COVID-19 seusai liburan harusnya menjadi perhatian masyarakat dan pemerintah. Semua pihak harus menyadari agar tidak terjadi lonjakan kasus berulang. Di sisi lain, Dr. Ning sapaan akrabnya meminta masyarakat tidak abai dengan protokol kesehatan di setiap aktivitas. Prokes itu harga mati menurut saya. Udah nggak bisa ditawar bagi saya masker. Lah cuma orang kita itu saiki rumah sampai longgar masker itu dicopot. Melindungi kita dan melindungi orang lain. Wes persepsinya itu melindungi kita gitu. Tapi ya Solo ketate koyong ini dalam arti di gedung masih bawa nasi bol, di yang lain sering tak. Sementara itu, Sekretaris Daerah Sekda Surakarta Ahyani mengaku sudah menyiapkan surat edaran berisi larangan cuti saat momentum Nataru. Pihaknya akan memberikan sanksi kepada ASN yang nekat cuti ataupun bepergian keluar kota. Pendengar, Polres Semarang akan melakukan penyekatan di beberapa titik masuk Kabupaten Semarang saat libur Natal dan Tahun Baru dengan aturan PPKM level 3. Menurut Kapolres Semarang, AKBP Yovan Fatika saat dihubungi reporter RRI Semarang, Bobo Wiranto melalui saluran telepon mengatakan pihaknya akan melakukan seleksi prioritas di titik-titik penyekatan dengan memberi perhatian khusus pada kendaraan dari luar kota yang masuk ke Kabupaten Semarang. Rencana nanti kita akan seleksi prioritas, ini masih kita datakan titik-titik mana yang sekiranya menjadi prioritas utama kami untuk kami lakukan penyekatan, khususnya yang menjelang Natal dan Tahun Baru kita antisipasi para pemudik atau yang datang dari arah Jakarta terutama, sekaligus kita juga antisipasi arus baliknya. Kemarin ada petunjuk memang nanti akan diterapkan satu tanda khusus saat ada pemudik yang masuk kota Semarang khususnya, kemudian saat kembali juga akan ada tanda khusus yang nantinya ditempel di kendaraan. Selain melakukan penyekatan, Polres Semarang menurut Kapolres AKBP Yovan Fatika juga memberi perhatian khusus terhadap lokasi objek wisata dengan cara membentuk Satgas Wisata untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan pengunjung. Terima kasih Anda masih bersama kami di Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa RRI.net, Presiden Joko Widodo telah memerintahkan jajarannya untuk bergerak cepat melakukan langkah-langkah tanggap darurat dalam penanganan bencana alam awan panas guguran Semeru. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno melalui keterangan pers kemarin. Ini hari ini menyampaikan selengkapnya. Atas nama Presiden, Wakil Presiden, pemerintah, dan seluruh rakyat Indonesia, saya menyampaikan duka yang sangat mendalam atas korban yang meninggal dan korban. Presiden Joko Widodo memerintahkan jajarannya bergerak cepat melakukan langkah tanggap darurat erupsi Gunung Semeru yang terjadi pada Sabtu 4 Desember 2021. Kepala negara juga telah menerima laporan
dan terus memonitor situasi dari waktu ke waktu. Hal tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Pratikno dalam keterangan pers. Presiden Jokowi juga memerintahkan agar bantuan pelayanan kesehatan, penyediaan logistik kebutuhan dasar pengungsi, serta perbaikan infrastruktur harus diselesaikan dalam waktu yang sangat singkat. Bapak Presiden sudah memerintahkan kepada Kepala BNPB, kepada Kepala Basarnas, Menteri Sosial, Menteri Kesehatan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan juga kepada Panglima TNI, Kapolri, Gubernur dan Bupati untuk segera melakukan tindakan secepat mungkin, melakukan langkah-langkah tanggap darurat, mencari dan menemukan korban, memberikan perawatan kepada korban yang luka-luka, dan melakukan penanganan dampak bencana. Bapak Presiden juga memerintahkan agar bantuan pelayanan kesehatan, penyediaan logistik, kebutuhan dasar pengungsi, serta perbaikan infrastruktur dapat diselesaikan dalam waktu yang sangat singkat. Sementara itu, Kepala BNPB Letnan Jenderal TNI Suharyanto meminta seluruh kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah bahu-membahu melakukan penanganan darurat pasca erupsi Gunung Semeru. Hal tersebut disampaikan Suharyanto saat meninjau langsung dampak letusan Gunung Semeru pada Minggu 5 Desember 2021 pagi. Khususnya penanganan pengungsi ini bisa berjalan secara tepat dan cepat, dan tentunya kebutuhan dasar dari para pengungsi ini akan kami yakinkan untuk terdukung secara maksimal. Kami sudah melaksanakan koordinasi, sudah berkirim surat kepada Panglima TNI untuk meminta bantuan baik personil dan alat peralatan, kemudian juga berkoordinasi dengan BPBD Provinsi Jawa Timur, pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten Lumajang untuk memastikan langkah-langkah penanganan masyarakat khususnya yang terdampak. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan berbagai pihak terus bergotong royong untuk mengirimkan tim, utamanya tim rescue untuk penyelamatan dan proses pencarian korban. Proses evakuasi itu SAR menjadi bagian yang sangat penting untuk penyelamatan dan proses pencarian. Kedua adalah tempat-tempat pengungsian. Di tempat-tempat pengungsian ini harus terkonfirmasi. Pertama adalah bahwa tim kesehatan ada. Kedua, tim logistik ada. Maka kita memang memonitor tim dapur umum apakah di Candipuro ataukah di Pronojiwo. Adapun dampak erupsi Gunung Semeru di Lumajang yang terjadi mengakibatkan korban jiwa dan luka-luka. Bahkan ratusan warga di 3 kecamatan, yakni Kecamatan Candipuro, Pronojiwo, dan Pasirian mengungsi di sejumlah titik yang telah disiapkan.